sedang kurang enak badan, dijaga kesehatannya. Masih ada beberapa hari lagi Ramadan. Semoga bisa kita lakukan Ramadan puasa dengan baik dan sehat ya Pak Tri ya. Iya. Pastinya. Baik, pagi hari ini kita bakal ngobrolin tentang effortless happiness. Iya. Dari judulnya aja saya langsung tanya tadi sama Pak Tri ya. Masa bisa mau happy kok effortless? Kalau happy ya effortnya yang tinggi, yang tinggi, yang besar gitu kok ya. Boleh dijelasin tuh Pak Tri, monggo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ulfa, sahabat mulia. Jadi kita itu seringkali melihat sosok diri kita itu bukan melihat diri kita. Tetapi kita sering melihat diri kita, bukan diri kita. Bukan diri kita, tetapi apa yang ada di luar diri kita. Jadi misalnya kita itu sudah jelas dikarunia nikmat yang luar biasa. Apa itu? Contoh yang paling dasar aja. Kita punya kemampuan bernafas dan diberi nafas. Oh ya. Itu esensial sekali. Iya banget. Jadi tidak akan bisa orang bersyukur ya, satu, ketika dia tidak ada nafas. Susah nafas aja Pak ya. Susah nafas aja sudah megap-megap, itu sudah nggak bisa. Iya, Ya. iya, betul, Nah, itu salah satu bentuk apa yang ada dalam dirinya. Kan ini ada dalam diri, yang itu terjadi setiap saat, menjadikan vital hidup seseorang. Betul. Tapi selalu diremehkan dan tidak pernah direken, tidak pernah dihitung. Ya kan? Tidak sebagai fasilitas diri yang Tuhan berikan luar biasa, utama dan menentukan. Coba kita lihat pada saat COVID, di mana orang itu miliarder, triliuner, ya kan? Posisinya ketika dia kena COVID, uangnya lebih baik diberikan untuk bisa nafas dia. Betul nggak? Artinya apa? Ketika dia tidak ada nafas, pasti mati. Nah, maka orang boleh tidak bersyukur kalau sudah tidak ada nafas. Yang kedua, ketika kita melihat diri kita ini, yang namanya Tuhan karuniakan otak, ya kan? Itu luar biasa, kita bisa nyambung ketika diajak ngomong, melihat tahu apa yang dilihat, kemudian bisa menyimpan memori apa yang kita lihat, bisa ingat, kan gitu. Itu luar biasa nikmat, coba. Maka ini sesuatu yang tidak perlu menggunakan effort. Iya sih. Udah apa dikasih yang udah dikasih sama Allah, tinggal menikmati saja. Menikmati. Ya Pak ya. Makanya ketika kita itu ingin bahagia, orang pengen happy kok lihatnya di luar diri kita. Aduh, astagfirullah, bener banget ya. Betul nggak tidak? Cobalah ketika kita melihat ke dalam diri kita, kita itu punya apa? Punya banyak hal padahal. Punya hal banyak, dan itu lebih dari miliarder. Iya. Coba kita bisa saat kita harus ke toilet, namanya mixi itu buang pipis gitu ya. Itu nikmatnya luar biasa. Coba kalau ginjal kita rusak, berapa kita harus cuci darah? Berapa biaya yang harus biayanya berapa, kan? Kemudian yang terjadi, kita tidak bisa lagi, cairan tubuh kita ini minum aja dibatasi, bahkan tidak boleh minum sebesar dia urinnya keluar berapa. Harus ditakar ya Pak ya? Ditakar, dan bahkan tidak keluar nanti urinnya karena nggak memproduksi lagi. Itu yang kalau kita lihat, coba kita ini tak perlu harus penuh effort yang besar, cukup lihatlah kita, bercerminlah, melihat diri kita yang utuh. Kita diberi kulit yang normal, kemudian kita diberi kemampuan melihat, bisa mendengar radio ini luar biasa, bisa mengerti apa yang kita dengar, tidak cukup hanya mendengar tapi mengerti apa yang kita dengarkan, paham apa yang kita dengarkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka effortless happiness itu adalah, coba lihatlah ketika kita ini melihat ingin bahagia, jangan banyak lihat di luar kita, jangan banyak mendengar di luar kita, tapi rasakan degup jantung kita, normal jantungnya, kemudian berdegupnya ini tidak berirama. Karena ada orang yang berdegup jantung tidak berirama jantungnya, aritmia. Ini kan penyakit jantung yang namanya aritmia itu, denyutnya bukan duk 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 duk, tapi duk 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 duk. Itu kacau. Posisi yang ada dalam diri seseorang itu bisa dicabut kenikmatan Allah, hanya irama saja dirubah saja,
irama dirubah saja Sudah sudah kacau. mempengaruhi semuanya. semuanya. Karena apa? Metabolisme terganggu, Iya. kemudian aktivitas gerak kita juga akan terganggu, jadi lemes, jadi nggak bisa aktivitas seperti normalnya orang. Coba itu. Jadi kita nggak perlu apa yang dinamakan effort yang besar untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka yang paling nikmat orang berbahagia itu apa? Renungi apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, lalu manfaatkan itu apa yang ada ini sebaik mungkin. Itu bahagia sekali. Betapa orang lain yang ternyata ketika diambil giginya saja nggak bisa ngunyah kok. Sudah susah penampilan, satu belakang ya kanan kiri itu juga ya repot ya Pak. nggak bisa makan rempeyek. Daging rendang juga Nah, apalagi repot ya. apalagi rendang Iya, kan iya, lebih iya. mahal. Peyek. Saya pengen tanya nih Pak, sebelum nanti kembali lagi ke awal tadi karena menarik sekali ya. Saya pengen tanya, kalau melihat ke dalam itu kan kadang-kadang karena sudah ada dan sudah berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana ada gitu kayak sudah terabaikan, ya kan? Yang sering terjadi kepada kita ini, saya nih ya, melihat nggak usah di luar kita, tapi lebih di luar kita, misalnya comparing nih, dia juga punya nafas sama kayak aku, dia juga sempurna kayak aku, dia segalanya, tapi terus melihat kelebihan yang dia punya, orang lain punya, tanpa melihat tadi yang lebih ini ya Pak ya, yang basic ya, kayak nafas dan segala macam. Itu bagaimana cara supaya tidak seperti itu, tidak selalu comparing Pak dengan orang lain, karena mohon maaf, sama-sama sempurna, sehat, terus akhirnya kan itu sudah merasa sama-sama udah cukup. Nah ini yang beda nih, yang di compare tuh yang lainnya Pak, yang bukan hal itu tuh gimana Pak Tri? Iya baik, karena itu tadi comparing kan berarti dia melihat di luar lagi, orang di luar dirinya. Betul, kan. Betul. Padahal begini Mbak Ufa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, nah mengenal diri itu kan mengenal Tuhannya. Jadi betapa aku itu diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk spesifik dan spesial. Tidak akan ada orang itu DNA-nya sama. Bahkan sama anaknya sendiri atau dalam tubuhnya sendiri, itu DNA-nya beda-beda Mbak. DNA mata saya itu tidak sama dengan DNA yang ada di hidung. Masya Allah. DNA bibir saya tidak sama dengan DNA yang mengeluarkan rambut kita. Artinya itu semua different. Detail ya. Detail. Masya Allah ya. Di dalam diri kita aja tidak ada yang sama. Kalau rambut yang ada di kepala ini cukup sampai dimanapun berapa bisa panjang, bahkan sampai ke tanah bisa. Tapi coba yang di alis mata kita. Iya, nggak sepanjang itu ya Pak. Ya, benar. Artinya itu semua sudah ditakar, sudah akurat secara perhitungan yang saintifik ya. Allah maha terukur di dalam menciptakan. Nah dalam konteks itu kita nggak pernah melihat mungkin dia ada dilebihkan sesuatu di hal yang lain. Kita juga dilebihkan dalam hal yang lain, dikurangkan dalam hal yang lain juga. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Cuma dia melihat perspektif dirinya itu ada sesuatu unggul yang itu harus dinikmati. Karena ketika kita bandingkan orang, itu nggak ada gunanya kok. Coba misalnya, kalau sudah jelas kita itu berbeda, ngapain kita harus melihat perbedaan itu? Udah jelas beda. Sudah jelas beda. Udah jelas tahu aku sama kamu beda gitu. Beda ya? Kan? Bapaknya beda, ibunya beda, tingginya beda, walaupun hanya jenis kelaminnya sama. Walaupun jenis kelamin sama itu, tetapi semuanya berbeda. Dalam konteks apa? Ketika kita orangnya kok bisa lebih sabar, kok kita bisa lebih menikmati apa yang kita ada, dia belum tentu. Dia sama-sama bernafas, tapi ketika dihadapkan masalah sudah kemerungsung, sudah bingungi, kan? Itu artinya kita tidak melihat secara orang lain itu utuh, tapi hanya parsial yang kita dapat lihat di permukaannya, superficial saja. Nah, sehingga kita jangan pernah melihat orang lain kecuali melihat akhlak orang lain itu lebih baik untuk kita copy paste. Tetapi kalau melihat sesuatu yang sifatnya fisikal ya, yang ada berupa apa yang namanya Tuhan karuniakan, apa itu namanya, tubuh ini kan sebuah qadarullah, namanya kadar
kodar itu sesuatu yang terukur, semuanya masing-masing beda. Tetapi yang perlu kita lihat untuk di orang lain itu apa? Bagaimana akhlak dia. Nah, jadi kalau akhlak dia baik, maka kita yang baik-baik itu kita copy paste, kita tiru, kita lihat bahwa kok dia bisa ya orangnya qanaah misalnya, kok dia orangnya tidak emosional, saya tak perlu belajar dari dia, untuk saya copy paste yang bisa kita duplikasi. Nah, tetapi kalau tentang dia kok tinggi badannya sekian, dia langsing, dia kok cekatan. Nah itu yang saya juga pengen tanyakan Pak, kenapa standar manusia itu selalu hal seperti itu? Ya karena manusia itu ada unsur namanya unsur fisik yang dilihat itu karena mata ini untuk melihat keluar, Mbak. Mata tak pernah ke dalam. Iya. Ya. Betul nggak? Ya, betul. Sistem mata kita itu kornea, kemudian lensa ya, itu melihat yang ada di luar diri kita. Maka di situ ada sistem lensa, ada sistem bayangan. Jadi kita itu melihat, saya melihat Mbak Ulfa itu adalah melihat bayangan Mbak Ulfa. Ketika Mbak Ulfa dikasih pancaran sinar cahaya, maka ada memantul yang itu dipantulkan menuju kepada lensa mata saya, yang itu ditangkap oleh bagian retina, sensor di mata kita, diteruskan ke saraf. Disitulah kemudian bayangan diterjemahkan di otak bagian occipital, kemudian membentuk, oh Mbak Ulfa seperti itu wajahnya. Nah ini kan melihat, itu bayangan sebetulnya. Gitu, Mbak Ulfanya kan ada di depan saya. Di Iya. dalam otak saya ini adalah bayangan. Ya? Jadi sesuatu yang hanya bayangan. Maka manusia ketika melihat sesuatu objek benda, itu yang dilihat adalah sebuah hal yang tidak sesungguhnya. Kenapa? Karena yang sesungguhnya itu saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Kedalaman Mbak Ulfa, pembuluh darahnya seperti apa, kita nggak tahu. Iya. Hanya permukaan saja. Iya. Nah, itulah seringkali kita melihat sesuatu itu terkecoh. Maka ada orang melihat penampilannya bagus, tapi ternyata menjadi koruptor. Kita melihat orangnya tampilannya sepertinya orang kaya, ternyata bukan. Itu artinya hanya penampilan tampak semu. Gitu ya? Iya. Iya. Begitu. Wah, oke. Ini menarik banget ya sahabat mulia. Ini dalam banget obrolan kita hari ini, karena saya yakin saya pun juga baru terbersit, walaupun beberapa kali kalau saya selama ini juga pernah terbersit, ya Allah kita tuh sehat tuh udah luar biasa ya, kita bisa nafas itu udah masya Allah banget ya. Betul. Tapi kita masih terus mencari di luar, dan tadi Pak Tri sudah menjelaskan dengan sangat indah gitu ya untuk kita semuanya, bahwa ya itu tadi nafas itu yang sudah ada setiap hari kita hirup tuh tidak pernah kita lihat sebagai bentuk kebahagiaan yang kita harus syukuri. Betul. Ya, Pak. Betul sekali. Baik, kita akan break dulu, kita akan kembali setelah ini ya, jangan kemana-mana. Siap.